Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Judul dari perikop ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ayat ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat terakhir, ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Judul atau tema khotbah pada hari ini adalah "Jangan menyerah, tetaplah percaya." Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang perempuan Kanaan pada waktu dia mengalami situasi dan pergumulan di dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan ini, menceritakan tentang pertemuan dari Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan yang datang kepada dia untuk meminta pertolongan dia. Karena pada waktu itu anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini sangat menyadari bahwa dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Itu kita bisa baca di dalam Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi pada waktu perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Ini artinya perempuan ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara. Termasuk Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Dan kalau kita lihat apa yang diminta oleh wanita ini memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong anak perempuannya yang pada waktu itu kerasukan setan dan sangat menderita, saudara. Memang kalau namanya pekerjaan setan dalam kehidupan manusia, setan selalu akan membawa kita kepada berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau Yesus datang untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, kita lihat di sini perempuan ini sangat percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Tuhan sanggup untuk melepaskan anaknya yang pada waktu itu ada dalam cengkeraman setan atau iblis, saudara. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membebaskan anaknya dari segala penderitaan yang dialami pada waktu itu. Tetapi kalau Anda membaca dalam Alkitab, ketika dia minta pertolongan kepada Yesus, dia mendapatkan respon yang kelihatannya seperti kurang menyenangkan. Dia mendapatkan respon atau perlakuan yang tidak enak ya dari murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu mereka seperti merasa terganggu dengan kehadiran dari wanita ini dan mereka menyuruh Yesus untuk
mengusir wanita ini dari tempat itu, saudara. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi kalau kita melihat dari ayat firman Tuhan ini, pertama-tama kita bisa melihat dari respon Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi pada waktu wanita ini berbicara dengan Yesus, Yesus sama sekali tidak meresponi, tidak menjawab apa yang dipohonkan oleh wanita ini. Wanita ini memohon untuk menyembuhkan anaknya, tetapi seakan-akan Tuhan Yesus tidak mempedulikan dia atau tidak memperhatikan dia. Dan kalau kita lihat dari murid-muridnya merasa sangat terganggu dengan kehadiran wanita ini. Karena pada waktu dia memohon itu dengan berteriak-teriak, saudara. Jadi kehadiran wanita ini sangat mengganggu pada waktu itu. Dan kita akan lihat apakah dengan perlakuan seperti ini itu membuat wanita ini berhenti untuk datang kepada Tuhan Yesus? Jawabannya adalah tidak, saudara. Malah kalau Anda membaca di sini, dia terus berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus untuk meminta supaya Tuhan Yesus mengasihani dia. Dia meminta Tuhan Yesus untuk menolong dia, saudara, pada waktu itu. Dan akhirnya Tuhan Yesus meresponi teriakan perempuan ini. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 15 ayat 24, saudara. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat dari jawaban Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus menolak untuk menolong perempuan ini. Seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan apa yang sedang dialami oleh perempuan ini. Karena Yesus berkata di sini, dia datang untuk menolong domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari bangsa-bangsa yang lain. Kita tahu bahwa wanita ini bukan orang Israel. Dia bukan dari kalangan orang Yahudi, saudara. Wanita ini adalah orang Kanaan. Dan orang Kanaan adalah orang yang dianggap orang yang tidak mengenal Allah atau orang kafir, saudara. Tetapi walaupun mendapatkan perlakuan yang seperti ini, mendapatkan penolakan pada waktu itu, dan mendengar jawaban yang kelihatannya sangat tidak menyenangkan, tetapi perempuan ini tetap bisa meresponi dengan baik. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dan akhirnya kalau saudara membaca tentang kisah ini, pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada perempuan ini dengan jalan menolong dia. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari sikap perempuan Kanaan ini, sehingga dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, bahkan dia bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Yang pertama, wanita ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara, wanita ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pada waktu dia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Padahal wanita ini adalah orang Kanaan, orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, pada waktu dia menyebut Tuhan, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup, yang berkuasa untuk menolong kehidupannya. Penting dalam kehidupan kita untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus bukan hanya menjadi juru selamat di dalam hidup kita, tetapi Yesus juga harus menjadi Tuhan. Ya, kita harus menjadikan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kita.
Banyak orang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi sangat penting untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata kurios. Kurios ini berarti penguasa tunggal, penguasa satu-satunya di dalam hidup kita. Dan sebagai orang percaya, kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya dan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang hanya percaya dan mengakui Yesus itu adalah manusia biasa. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah manusia, sama seperti kita, maka manusia hanya bisa melakukan hal-hal yang terbatas, saudara. Tetapi kalau Tuhan dapat melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Bahkan hal-hal yang mustahil bisa dilakukan oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh Tuhan, saudara. Mungkin bagi manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, tahun ini tema kita adalah The Year of Miracles. Tahun mujizat Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat Allah, kita boleh berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dan untuk bisa melihat mujizat Allah terjadi di dalam hidup kita, Anda harus menjadikan dia sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya. Kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan, baru kita bisa melihat mujizat. Baru kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidup kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita akan melihat sikap apa yang dimiliki oleh perempuan ini. Perempuan ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudara, coba kita membayangkan peristiwa yang dialami oleh wanita ini. Walaupun pada waktu itu, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia seakan-akan atau sepertinya dia mendapatkan penolakan daripada Tuhan Yesus, bahkan juga dari murid-muridnya, tetapi perempuan ini tidak menjadi marah atau tidak menjadi kecewa dengan perlakuan yang dia terima pada waktu itu. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan Yesus. Tetapi yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini adalah dia tetap mendekati Yesus. Perhatikan, dia tetap mendekati Yesus, saudara. Bahkan dikatakan dia menyembah Yesus pada waktu itu. Wah, ini suatu sikap yang sangat luar biasa. Apakah Tuhan Yesus benar-benar tidak mempedulikan wanita ini? Jawabannya pasti tidak, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mempedulikan seluruh umat manusia. Amin. Ya, kita sudah tahu bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus ingin melihat sejauh mana wanita ini membutuhkan dia di dalam hidupnya. Sejauh mana tekad atau sebesar apa tekad dari wanita ini membutuhkan pertolongan daripada dia. Atau kalau saya bisa pakai kata yang dikhotbahkan oleh Pastor Desi minggu yang lalu, seberapa besar rasa lapar wanita ini untuk dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena saya percaya orang yang lapar pasti akan mencari makanan sampai dia menemukan makanan itu dan makan. Ya, nah ini yang dilakukan oleh wanita ini. Situasi dan keadaan yang dialami pada waktu itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang pada waktu kita mengalami situasi tantangan dalam hidup kita, itu menghentikan langkah kita untuk datang kepada Tuhan.
Ya, seharusnya pada waktu ada situasi, pada waktu ada tantangan, pada waktu ada pencobaan datang dalam hidup kita, kita harus mendekat kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Pada waktu ada situasi di dalam hidupnya, dia datang mendekat kepada Tuhan. Justru tantangan situasi tidak menjauhkan dia daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang pada waktu menghadapi situasi tantangan dalam hidupnya, bukannya mendekat kepada Tuhan, malah lari daripada Tuhan. Malah menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat sini, kita bisa belajar dari wanita ini. Dia justru semakin banyak tantangan, dia semakin mendekat. Karena dia tahu Tuhan adalah satu-satunya penolong yang dapat menolong hidupnya. Seharusnya inilah sikap yang harus dimiliki kita sebagai orang yang percaya. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Allah berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Di dunia ini pasti akan ada situasi, pasti akan ada tantangan. Bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Makanya kita perlu dekat kepada Tuhan. Ya, bukan hanya dekat, kita perlu menyatu dengan Tuhan sebenarnya. Ya, dia di dalam kita dan kita di dalam dia, sama seperti tadi kita mengadakan perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, saudara. Kita membutuhkan Tuhan selalu dan setiap saat di dalam hidup kita. Kalau Anda ingin mempunyai hidup yang berkemenangan. Ya. Saudara, sikap yang ditunjukkan oleh wanita ini adalah sikap yang benar-benar rendah hati. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah pada waktu Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, itu berarti Tuhan Yesus tidak mempedulikan wanita ini, atau Tuhan Yesus tidak mau menolong wanita ini? Saya percaya tidak demikian, saudara. Memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mau menjadi Mesias bagi umat Israel. Dia mau menjadi juru selamat buat orang Israel. Tetapi bukan hanya untuk orang Israel saja, saudara. Ya, kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat buat semua orang. Bukan hanya buat orang Israel saja, saudara. Dia juga mau menjadi juru selamat, dia mau menjadi penolong kita satu-satunya. Termasuk dia mau menolong wanita Kanaan ini atau perempuan Kanaan ini, atau dalam firman Tuhan yang lain disebut dia adalah perempuan Sirofenisia. Sirofenisia ini sama saja dengan perempuan Kanaan, karena orang Fenisia itu adalah keturunan dari orang Kanaan, saudara. Ya, makanya perempuan ini disebut perempuan Sirofenisia. Siro itu berasal dari kata Syria, saudara. Venesia itu daerah di Syria. Syria ini adalah salah satu provinsi dari kerajaan Romawi pada waktu itu. Ya, jadi perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Venesia itu mempunyai pengertian yang sama. Itu yang kedua, saudara. Wanita ini memiliki kerendahan hati. Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh sombong. Kita harus memiliki hati yang rendah seperti wanita ini. Yang ketiga, sikap apa lagi yang dimiliki oleh perempuan ini? Perempuan ini tidak tersinggung dan marah ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidupnya. Kita bisa baca itu dalam Matius 15 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, ini adalah percakapan dari Tuhan Yesus dengan wanita ini. Kalau kita membaca di sini,
ucapan Yesus kelihatannya sangat keras. Kelihatannya sangat keras dan kelihatannya sangat menyakitkan. Tetapi kalau Anda lihat di sini, wanita ini tidak tersinggung. Walaupun sepertinya dia disamakan dengan anjing, saudara. Malah ia berkata kepada Yesus, benar, namun anjing, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Wah, ini adalah jawaban yang sangat luar biasa. Ini adalah jawaban dari seorang yang sangat rendah hati, saudara. Mungkin kalau kita melihat firman Tuhan ini kelihatannya sepertinya perkataan Tuhan Yesus sangat keterlaluan, ya, menyamakan dia seperti anjing. Tetapi dalam hal ini kita harus melihat firman Tuhan bukan dengan pikiran kita atau bukan dengan pandangan kita. Tapi kita harus bisa melihat setiap firman Tuhan dengan mengerti pikiran Allah atau mengerti dengan cara Allah melihat, saudara. Anjing yang dimaksud di sini sebenarnya bukan anjing yang besar, ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu adalah papi atau anjing kecil yang perlu dikasihani, saudara. Sehingga pada waktu Yesus mengatakan anjing di sini, artinya sebenarnya Tuhan mau mengasihani wanita ini. Bukannya Tuhan tidak peduli. Tuhan mau mengasihani wanita ini, ya. Dan wanita ini bisa meresponi itu secara benar di dalam hidupnya. Ya, dia tidak tersinggung waktu dikatakan dia adalah anjing, ya. Karena maksud Tuhan Yesus dengan berkata anjing itu adalah anjing kecil atau papi dalam bahasa Inggrisnya. Ya, itu adalah anjing yang selalu mau minta dikasihani, yang mau minta disayang. Ini maksudnya, saudara. Ya. Jadi, ya kadang-kadang kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak hal yang Tuhan Yesus berbicara kelihatannya sepertinya keras. Ya, contohnya pada waktu Yesus ada bersama-sama dengan orang Farisi. Ya, ketika dia berbicara kepada mereka, dia berkata kepada orang Farisi, dia mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Wow, saudara, orang Farisi ini disebut keturunan ular beludak. Kenapa Yesus menyebut mereka seperti itu? Karena orang Farisi ini, mereka adalah pemimpin spiritual, pemimpin agama, tetapi kelakuan mereka tidak menjadi saksi bagi orang banyak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya hipokrit dan munafik. Makanya Tuhan memanggil mereka dengan sebutan ular beludak, saudara. Artinya supaya mereka bertobat dari cara hidup mereka dan kembali kepada kehidupan yang benar. Tetapi kalau Anda melihat respon daripada orang Farisi ini, mereka meresponi secara salah, saudara. Justru pada waktu firman Tuhan datang kepada mereka, mereka marah kepada Tuhan Yesus. Maka mereka juga adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, jadi respon kita terhadap firman Allah sangat penting. Itu akan menentukan kehidupan kita. Dan juga kalau kita lihat Petrus, suatu ketika Yesus, dia menegur Petrus dan dia berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau memikirkan apa ya bukan yang dipikirkan oleh Allah, tapi apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi di sini Tuhan menyebut Petrus dengan iblis, bukan Petrusnya. Petrus pada waktu itu dia salah berkata-kata karena dia dikuasai oleh iblis. Ya, makanya Tuhan mau berkata kepada iblis itu untuk enyah dari kehidupan Petrus, saudara, untuk pergi dari kehidupan Petrus. Dan Tuhan juga mau mengatakan kepada Petrus supaya hendaklah dia memiliki pikiran Kristus, pikiran yang benar, cara pandang yang benar dalam melihat segala sesuatu. Ya, jadi memang kalau yang namanya firman Tuhan, kita harus benar-benar percaya. Ya, kita harus benar-benar percaya walaupun kadang-kadang firman itu datang mungkin rasanya kok keras banget nih firman. Saudara, engkau harus mempunyai hati yang rendah hati, yang mau meresponi firman Tuhan itu dengan benar, saudara. Jangan tersinggung, apalagi marah-marah pada waktu mendengarkan firman Tuhan disampaikan.
Karena firman Tuhan itu disampaikan untuk kebaikan kita. Amin. Ya, firman Tuhan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk memprotek kehidupan kita. Bukan untuk membuat kita jadi sakit hati, saudara. Tapi untuk memprotek kita, untuk kebaikan kita. Karena dia sayang sama kita. Karena dia mengasihi kita. Haleluya. Ya, yang keempat, kita akan lihat sikap dari perempuan ini. Yang keempat, perempuan ini memiliki sikap yang pantang menyerah. Karena sikap yang pantang menyerah dan ketekunan dari perempuan ini, dia tidak mundur ketika dia harus menghadapi tantangan yang terjadi dalam hidupnya. Pada waktu murid-muridnya sepertinya tidak bersahabat terhadap dia dan mau menyuruh dia pergi dari situ, tidak menyukai kehadirannya di tempat itu tidak membuat dia mundur dan akhirnya meninggalkan Yesus. Ya, seharusnya sikap seperti ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara. Ya, situasi, tantangan boleh saja datang dalam hidup kita, tetapi itu tidak akan membuat kita mundur. Ya, kita harus tetap mendekat kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Ya, pada waktu Yesus dia tidak berpikir yang macam-macam, benar? Ya, dia tetap mendekat kepada Yesus, saudara. Ya, dia tidak berpikir, wah sombong banget nih orang. Kok dimintai pertolongan, kok Yesus diam, tidak menjawab dia. Saudara, kalau mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan saat ini, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu. Amin. Karena dia adalah Allah yang selalu menjawab doa. Karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mempedulikan kita. Dia mau menjawab setiap seruan doa yang kita naikkan kepada dia. Dan Tuhan tahu kapan harus menjawab doa kita. Ya, dia tidak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlalu terlambat untuk menjawab doa kita. Amin. Ya, jadi Anda harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya, sama seperti wanita ini. Walaupun Tuhan diam, seakan-akan tidak peduli, dia tetap berdoa, dia tetap berseru, dia tetap berteriak-teriak malah. Sampai murid-muridnya merasa terganggu. Wow, luar biasa, saudara. Nah, ini adalah orang yang pantang menyerah. Orang yang tidak pernah mundur. Walaupun ada tantangan di dalam hidupnya. Dan akhirnya, dia bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 28 sebagai ayat yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, saudara lihat di sini, ya, apa yang dilakukan oleh wanita ini itu tidak pernah sia-sia. Ya, Yesus pada akhirnya menjawab, menggranted, mengabulkan apa yang dia minta daripada Tuhan. Ya, dia minta supaya Tuhan mengasihani dia dengan jalan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan yang sangat menderita pada waktu itu. Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Anaknya itu menjadi sembuh. Artinya, roh jahat yang ada dalam anak itu keluar. Dan anak itu tidak perlu menderita lagi. Amin, saudara. Saudara-saudara, kalau Anda membaca kitab Injil, hanya ada 2 orang yang dikatakan mempunyai iman yang besar. Ya, yang pertama adalah seorang perwira tentara Romawi yang tinggal di Kapernaum, saudara. Yang hambanya sedang sakit dan perwira ini datang kepada Yesus untuk minta anaknya supaya disembuhkan. Dan dia berkata kepada Yesus, "Katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh." Wow, luar biasa. Dia percaya dengan satu kata daripada Tuhan Yesus itu akan menyembuhkan hambanya. Memang saudara, yang namanya firman Allah ini sangat berkuasa. Kita nggak perlu banyak-banyak. Satu firman itu sangat berkuasa. Kalau Anda percaya, itu bisa terjadi di dalam hidupmu. Amin. Dan perwira ini sangat percaya
akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia percaya firman itu sangat berkuasa. Maka Tuhan Yesus berkata kepada dia, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa, saudara, perwira ini. Dan yang kedua, yang imannya dipuji oleh Tuhan adalah wanita ini, saudara. Ya, dimana ceritanya kita udah pelajari saat ini, dimana Yesus berkata kepada wanita ini, hai ibu, besar imanmu. Wow, luar biasa. Besar imanmu. Ya, bukan kecil, saudara. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi dua orang ini, hanya kepada kedua orang ini Yesus mengatakan iman mereka besar. Dan kedua orang ini bukan berasal dari bangsa Israel, saudara. Mereka bukan orang Yahudi, saudara. Mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Satu orang Romawi, satu orang Kanaan. Tetapi Tuhan memuji iman mereka. Saudara-saudara, kita pun bisa memiliki iman seperti kedua orang ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita pun bisa memiliki iman seperti ini. Kita pun akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Kita akan bisa berjalan di dalam mujizat, di dalam miracle, di mana hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Anda memiliki iman seperti ini. Iman yang tidak pernah ragu, iman yang tidak pernah menyerah. Iman Kristus yang ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kisah tentang perempuan Kanaan yang bertemu dengan Yesus ini. Sehingga pada waktu dia memiliki pergumulan dalam hidupnya, dia bisa melihat pertolongan dan dia bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan hal ini pun bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita percaya. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong, jangan bermegahan diri. Kita percaya kalau kita bisa itu semua karena Tuhan. Kalau kita ditolong itu semua karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, jangan cepat tersinggung atau marah pada waktu kita mengalami situasi dan keadaan di dalam hidup kita yang kelihatannya tidak menyenangkan. Yang keempat, jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mencurahkan kebaikannya dalam hidup kita. Tuhan mau mencurahkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Karena dia mempedulikan kita. Karena dia memperhatikan kehidupan kita. Saya percaya kalau keempat hal ini ada juga dalam kehidupan kita. Kita akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita bisa berjalan dalam miracle di tahun ini. Kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan dan nyatakan dalam hidup kita. Amin.